kemarin juga Bu Sri Mulyani menyebutkan begitu bahwa sebetulnya awan gelapnya sudah mulai bergeser sehingga tentunya ada optimisme yang lebih lagi bagi perekonomian di dalam negeri. Seperti apa, Pak? Untuk dalam negeri, kalau kita lihat global tadi, IMF merevisi pertumbuhan ekonominya naik ke atas dari 2,7 ke 2,9. Itu menandakan dua hal. Yang pertama, mereka nggak jago-jago amat ketika memprediksi ekonomi ke depan. Jadi Anda jangan percaya 100% ketika IMF bilang ekonomi kita akan buruk. Kita lihat keadaan kita seperti apa sebetulnya. Yang kedua memang di sana ada perubahan ekonomi dunia ya. Kalau kita lihat Cina sudah membuka ekonominya dan kelihatannya juga The Fed nggak akan gila-gilaan lagi menaikkan suku bunga. Mungkin tadinya IMF berpikir The Fed akan lupa daratan naikin bunga hingga ekonominya resesi berat. Tapi kelihatannya The Fed sudah ada tanda-tanda mulai insaf lah. Lebih rasional ya, akan Pak? dinaikin gila-gilaan, tapi akan untuk memperlambat ekonomi saja supaya inflasinya lebih terkendali. Kalau kita sih, walaupun global ekonomi gonjang-ganjing misalnya kita masih kuat karena domestic demand kita kuat. Mungkin 80% ekonomi kita didrive oleh domestic demand, permintaan dalam negeri. Dan kita sudah punya pengalaman bagaimana menjaga permintaan dalam negeri. Jadi kalau jelek semuanya global kita masih bisa tumbuh 4,6%. Dan sekarang ketika global kelihatannya akan membaik dan mungkin akan lebih baik dari perkiraan IMF ini, pertumbuhan di 5% tidak terlalu sulit untuk dicapai. Oke. Kalau kita kebijakannya pas sekali mungkin mendekati 5,5% juga bisa. Kalau belanja fiskalnya efektif, efisien, tepat waktu, dan kebijakan moneter mendukung, 6% juga tidak terlalu sulit. Jadi nasib kita di tangan kita sendiri. Dari kebijakan kita itu sendiri. Kebijakan seperti apa sih Pak sebetulnya Pak? Kalau untuk sisi moneter ya harus mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya ya jangan terlalu diketatkan kebijakan moneternya. Walaupun bunga naik ya tetap aja maintain liquidity di pasar dengan baik seperti sekarang. Yang fiskal mungkin utamanya adalah belanja tepat waktu. Walaupun tahun lalu belanja pemerintah mencapai 3.000 triliun, kalau kita lihat ada triwulan-triwulan yang belanjanya agak melambat. Jadi dampak ke perekonomiannya nggak seefisien yang kita harapkan. Tapi saya pikir Menteri Keuangan sudah menetapkan strategi yang pas ke depan. Mungkin tahun depan akan lebih bagus dan kita bisa tumbuh lebih cepat dari perkiraan semua orang termasuk IMF. Oke, baik. Tapi sebelumnya dari ekspektasi sendiri Pak untuk pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2022, kita sebentar lagi akan mengetahui begitu Pak untuk level pastinya pertumbuhan ekonomi kita di tahun lalu seperti apa begitu. Anda sendiri ekspektasinya di level berapa Pak? Kita LPS ya bukan saya. Ya. LPS prediksinya di 5,2% full year tahun 2022 kemarin. Oke. Jadi ini mungkin di atas perkiraan banyak orang ya. Tadinya kita akan melambat di triwulan keempat, tapi kelihatannya dengan PPKM dilonggarkan dan lain-lain, rasanya sih kita masih bisa tumbuh cukup di atas 5% ya.